Oke, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Topiknya adalah ujian. Eits, tapi ini bukan ujian sekolah ya. Ini jauh lebih besar. Ini adalah ujian yang kita sebut kehidupan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak sih Anda ngerasa baru aja kelas satu masalah, udah ada lagi masalah baru di depan mata? Kayak nggak ada habisnya gitu. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Nah, pertanyaan ini jadi gerbang kita buat masuk ke pembahasan kali ini. Dan ini dia nih poin utamanya. Menurut sumber yang kita bedah, hidup itu pada dasarnya memang bukan jalan tol yang lurus dan mulus. Hidup itu ya serangkaian ujian yang datang silih berganti. Anggap aja ini kerangka berpikir kita untuk hari ini. Oke. Kalau hidup itu ujian, pertanyaannya ujiannya kayak gimana sih? Ternyata ujian ini datang dalam dua rasa yang beda banget. Bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Di satu sisi, ada yang namanya ujian kesulitan. Ini jenis ujian yang udah pasti kita kenali. Pokoknya semua yang rasanya nggak enak deh. Penderitaan, rasa sakit, diperlakukan nggak adil. Tapi, di sisi lain ada ujian kenikmatan. Nah loh, ini justru yang rasanya enak. Keinginan yang terpenuhi, kekuasaan, kemewahan. Dua-duanya sama-sama ujian, tapi cara kerjanya beda total. Yuk, kita bahas yang pertama dulu ya. Jenis ujian yang mungkin paling sering kita pikirin kalau dengar kata ujian. Ujian yang datang lewat penderitaan. Biar kebayang, kita pakai satu cerita yang, wah ini contoh yang kuat banget dari sumber kita, kisah Nabi Yusuf. Hidupnya itu benar-benar gambaran sempurna gimana ujian kesulitan bisa datang bertubi-tubi. Ujian pertamanya itu bukan bencana alam atau penyakit loh, tapi sesuatu yang nusuknya lebih dalam ke hati. Dia dihianati, dan bukan sama orang lain, tapi sama saudara-saudaranya sendiri. Orang-orang yang seharusnya jagain dia. Dan puncak dari pengkhianatan itu, ya ini tindakan yang kejam banget. Bayangin, dia bukan cuma ditinggalin, tapi literally dibuang ke dalam sumur. Ini gambaran penderitaan fisik dan emosional yang paling parah. Ujian yang nyata dan sakit banget. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ujian penderitaan itu isinya ya rasa dibenci, dikhianati, mengalami ketidakadilan secara terang-terangan, plus penderitaan fisik dan batin yang ngikutin. Ini bentuk ujian yang jelas banget wujudnya. Nah, sekarang kita pindah ke sisi koin yang satunya. Ke bentuk ujian yang jauh lebih halus, lebih tricky, dan seringkali kita nggak sadar kalau kita lagi diuji. Ujian yang datang bukan sebagai beban, tapi sebagai jebakan kenikmatan. Kita balik lagi ke cerita Yusuf. Setelah dia ngelewatin penderitaan yang luar biasa, dia malah dihadapkan pada ujian yang, menurut sumber kita, justru lebih berat. Godaan dari Zulaiha. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan dari rasa sakit, tapi gimana caranya menahan diri dari kenikmatan yang ada di depan mata. Dan ini dia nih elemen-elemennya. Ujian kenikmatan itu bisa berupa keinginan duniawi yang meluap-luap, kesempatan buat dapat kekuasaan, pujian yang bikin kita melayang, atau ya sekedar zona nyaman yang bikin kita lupa diri. Dan kutipan ini, wow ini bener-bener ngena banget. Ini dia poin krusialnya. Kalau ujian penderitaan itu rasanya sakit, ujian kesenangan itu bisa jadi racun yang manis. Berbahaya banget, karena bisa ngerusak integritas kita pelan-pelan tanpa kita sadari. Oke, jadi kita punya dua jenis ujian. Ujian susah dan ujian senang. Terus tujuannya apa? Apa sih yang sebenarnya lagi diuji dari diri kita? Jawabannya ternyata sangat mendasar. Yang diuji itu adalah integritas kita. Apakah kita bisa tetap pegang prinsip, iman, dan moralitas yang kita yakini, nggak peduli kondisinya lagi gimana? Mau kita lagi di dasar sumur yang gelap, atau lagi di puncak istana yang gemerlap, bisakah kita tetap jadi orang yang sama? Nah, ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang penting banget. Jadi, tujuan hidup itu bukan buat nyari jalan yang bebas dari ujian. Nggak mungkin, karena ujian susah dan ujian senang itu bakal terus datang silih berganti. Tantangan yang sesungguhnya itu ada di respons kita. Gimana kita bersikap waktu diuji penderitaan, dan gimana kita bersikap waktu diuji sama kenikmatan. Pertanyaan utamanya adalah, mampukah kita menjaga karakter dan prinsip yang sama di dua kondisi ekstrim itu? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh, lihat hidup Anda sekarang. Kira-kira ujian mana yang lagi Anda hadapi? Apakah itu ujian kesulitan yang lagi menempa ketabahan Anda? Atau jangan-jangan ujian kenikmatan yang lagi menguji integritas Anda?
Dan yang paling penting, coba renungkan, bagaimana ujian itu sedang membentuk diri Anda saat ini.